Saya juga nggak tahu ya awal mulanya tahun kapan, tapi tiba-tiba udah ada putusan saya juga kaget juga. Saya awalnya pesimis juga apa ini bisa berjalan dengan baik ya. Keadilan yang kita tahu menurut Profesor Mahfud kan hukum di Indonesia kan industri. Kan saya juga Iya. pesimis, tapi ternyata loh Bisa. bisa ternyata. Ini Ternyata berarti kasus pertama dong, Mas. Kalau Kasus Karena pertama. Mas Kalau Dani putusan itu. bagian dari saya nggak pemerintah. ikut, saya nggak ikut. Sumpah demi Tuhan saya nggak ikut. Oh, pas taunya ketika putusan aja berarti. Ketika putusan saya baru tahu. Dan itu perdata dan pidana juga Mas katanya. Pidana dulu. Oh, pidana Saya dulu. Perdata dulu. Itu kan niaga. Oke. Hakim niaga. Oke. Ternyata juga habis itu gara-gara ada vonis dari pengadilan niaga, ternyata yang pidana dijalanin juga akhirnya sama polisi gitu. Karena selama ini cukup lama juga nih jalannya pidananya di Bareskrim gitu. Jadi pidana udah masuk nih berarti. Udah masuk proses lidik, Oh. Penyidikan. belum penyidikan. Penyelidikan. Berarti Agnes bisa tersangka dong. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Soal hak cipta itu masuk strategis nasional atau enggak? Enggak juga. Oh enggak. Jadi masih bisa ngomong kalau itu. Masih bisa ngomong. Sekeras apapun boleh. Oh gitu. Itu Mas Dani itu dalam rangka memang memperjuangkan hak-hak teman-teman Mas Dani Iya dong. atau memang untuk keberlangsungan keadilan? Ya untuk membuat ekosistem yang sehat aja. Selama ini kan ekosistemnya nggak sehat. Oke. Selama ini ekosistemnya hanya berpihak kepada pengguna yaitu penyanyi yang menikmati kekayaan dalam konser itu kan. Kita tahu lah penyanyi-penyanyi kan pada kaya semua, Betul. ya kan? Pencipta lagunya yang. Iya pencipta lagunya nih yang tidak mendapatkan hak yang semestinya selama 10 tahun loh, lama loh. Iya. 10 tahun tuh lama sejak adanya undang-undang hak cipta tahun 2014 itu. 11. Bahkan mungkin sebelum itu ya. Sebelum itu belum ada undang-undangnya. Tapi tidak terperhatikan juga. Bukan, kita kan nggak bicara soal terperhatikan. Jadi sejak ada 2014 itu undang-undangnya itu kadang-kadang pengguna ini, penyanyi ini kadang-kadang juga kaget juga sebenarnya. Karena biasanya kan mereka tidak harus membayar pencipta lagu untuk konser. Sejak ada undang-undang tahun 2014, mereka harus bayar. Nah ini yang mereka bingung. Kenapa ya? Oh dulu nggak bayar kok sekarang harus bayar. Nah jadi kadang-kadang begitu. Iya. Masih ada bingungnya. Tapi ya bingungnya jangan sampai 10 tahun. 10 tahun ini nggak pernah dibayar pencipta lagunya. Bingung tapi enak itu kayaknya. Dan kita tahu mereka kaya raya banget. Kita bisa sebutin lah 10 penyanyi dari 10 yang paling kaya raya itu kan kita bisa tahu siapa aja. Dan mereka benar-benar kaya beneran, makmur beneran. Sementara pengarang lagunya benar-benar nggak punya apa-apa gitu. Ini yang saya mau datengin nanti ini salah satu pencipta lagu yang juga dinyanyikan oleh penyanyi terkenal juga, sangat terkenal. Bahkan sakit nggak punya obat, rumah masih kontrak. Sementara penyanyinya nyanyi di mana-mana kaya raya. Ada tuh Mas? Ada, ini saya mau samperin, mau saya bikin konten lah, kayak beginian juga podcast. Lagunya dinyanyiin sama banyak artis. Terkenal, iya sangat terkenal. 3 lagu hitsnya dinyanyikan sama artis terkenal. Tapi kan ada asosiasi pencipta lagu kan Mas? Ada nggak yang seperti ngajukan gugatan ke MK itu? Kan Itu asosiasi penyanyi. Ya itu penyanyi. Maksudnya ini kan dari pihak pencipta lagu. Kalau dari pihak kami, dari saya, Aksi itu asosiasi komposer seluruh Indonesia. Komposer, itu, ya. oke. Itu kita berjuangnya melalui keadilan pengadilan dulu. Oh. Uji materinya di pengadilan. Kita uji materinya di kepolisian. Oh berarti kasus. Benar nggak pendapat kita bahwa penyanyi itu harus minta izin sama pengarang lagu. Penyanyi itu harus bayar royalti. Ya. Nah, Mas, ini kan orang mulai enggah ketika putusan pengadilan Agnes Monica divonis bersalah dan didenda 1,5 miliar. Didenda 500 juta maksimal kali 3 konser. 3 konser. Jadi kan jadi yang paling tinggi itu ya. Iya, maksimal. Ya, ini kan orang terkaget-kaget nih. Nah, itu bagian dari ujian dari Mas Dani untuk itu. Bagian ujian pendapat soal siapa yang membayar dan bahwa ternyata penyanyi itu harus minta izin menurut hakim ini ya, bukan menurut kami. Ya. Hakim berpendapat bahwa Agnes Monica bersalah karena belum punya izin untuk menyanyikan sebuah lagu, dan nomor 2 tidak bayar juga gitu. Tapi artisnya sendiri terinformasi nggak sih Mas sebenarnya? Ya harusnya sebagai pelaku artisnya atau manajernya lah. Ya manajer. Terinformasi atau tidak? Terinformasi sebenarnya. Terinformasi. Karena kan sebelum itu kan
Sebelum Agnes kan saya dulu yang ribut sama Once, Oh iya iya. ya kan? awal-awal, Harusnya dari situ kan ada awareness seharusnya. Ya. Yang mana nih yang benar, Once apa Ahmad Dhani yang benar seharusnya kan begitu kan? Kan Ahmad Dhani melarang Once nyanyi lagu Dewa Nyanyi lagu. 19 gitu kan? Ya. Sebenarnya seperti apa? Harusnya udah mulai aware tuh harusnya. Oke, Mas, banyak orang kan yang nggak ngeh nih. Sebenarnya awal kasusnya Ari Bias dengan Agnes Monica tuh memang Ari Bias sendiri yang maju atau bareng-bareng Ahmad Dhani sih sebenarnya? Awalnya kayak gimana sih? Awalnya saya sebenarnya kurang setuju Ari Bias mensomasi dan lain-lainnya. Tapi karena ketika Ari Bias mau ketemu sama Agnes itu tidak ditemui sama Agnes, saya jadinya juga kok begini ya? Kok kenapa perlakuan penyanyi yang sudah merasakan rezeki banyak dari para pencipta lagu ini kok menganggap pencipta lagu ini tidak layak untuk ditemui? Ya. Itu yang membakar hati saya sebenarnya gitu. Jadi saya legowo, ya udah kalau gitu disomasi aja. Oke, Mas Dhani, ketika penyanyi membeli dalam tanda kutip, ini saya kurang mengerti ya soal kontrak soal lagu, penciptaan lagu. Ketika penyanyi membeli satu lagu dari pencipta. Let's say ini Agnes sama Ari Bias, 2003. Itu ada istilah beli putus nggak sih, Mas? Nggak ada. Sama sekali. Dalam lagu itu tidak ada itu istilah bukan beli urusannya Agnes Monica, itu urusannya label dengan pencipta lagu. Oh. Ya Agnes nggak ikut-ikut itu. Karena yang nanti royalti yang dibayarkan namanya bukan performing rights, namanya mechanical rights. Itu antara label dan pencipta lagu. Jadi sehingga suatu saat kalau misalnya label nggak bayar, yang kena label, bukan penyanyinya. Nah itu sidangnya berapa lama Mas? Sampai akhirnya ada putusan? Saya juga nggak tahu ya awal mulanya tahun kapan, tapi tiba-tiba udah ada putusan, saya juga kaget juga. Saya awalnya pesimis juga apa ini bisa berjalan dengan baik ya. Keadilan yang kita tahu menurut Profesor Mahfud kan hukum di Indonesia kan industri. Dan saya juga pesimis, tapi ternyata bisa ternyata. Berarti kasus pertama dong Mas. Kalau putusan itu. Bagian dari pemerintah. Saya nggak ikut. Sumpah demi Tuhan saya nggak ikut. Oh pas taunya ketika putusan aja berarti? Ketika putusan saya baru tahu. Dan itu perdata dan pidana juga Mas katanya? Pidana dulu. Oh pidana dulu. Pidana dulu. Itu niaga. Oke. Niaga. Ternyata juga habis itu gara-gara ada vonis dari pengadilan niaga, ternyata yang pidana dijalanin juga akhirnya sama polisi gitu. Karena selama ini cukup lama juga nih jalannya pidananya di Barreskrim gitu. Jadi pidana udah masuk nih berarti? Udah masuk proses lidik. Oh. Belum penyidikan. Berarti Agnes bisa tersangka dong? Sangat memungkinkan. Wow. Karena nggak ada lagi yang bisa menjawab, karena memang Agnes menyanyikan lagu itu tidak ada izin. Nggak punya pegangan apa-apa, nggak ada surat izin Agnes nyanyi lagu itu. Gitu loh. Jadi itu perbuatan pidana? Iya, pidana. Menurut undang-undang ya, menurut undang-undang. Karena di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta itu ya memang ada sanksinya. Gitu. Ketika itu tidak mempunyai izin di pasal 9. Jadi putusan itu akan sangat berguna kepada ya bisa menjadi contoh kepada yang lain. Kepada yang lain pencipta lagu yang sekarang sudah dinyanyikan. Karena kan begini kan. Ya. Ini kan berkembang kan ada dualisme interpretasi. Oke. Bahwa ada sekelompok yang sekarang itu gugat menjadi KMK. Yang gugat KMK itu mereka maunya bahwa tidak perlu minta izin. Yang bebas saja. Yang penting bayar. Ya kan itu saya rasa anak tongkrongan di kampung saya juga nggak bakal paham bagaimana sebuah lagu dinyanyikan tanpa izin gitu. Ini kan properti, namanya juga intellectual property rights. Kan? Properti itu kan melekat pada yang punya. Hak cipta melekat pada penciptanya gitu. Saya punya mobil properti, saya punya tanah properti. Tiba-tiba ada yang tanpa izin bangun, tanpa izin kan nggak mungkin. Logiknya kan paling gampangnya kan begitu. Jadi kalau menurut undang-undang property right itu sampai berapa lama, Mas Dhani? Melekat pada pemilik, pada pencipta. Pencipta melekat. Iya. Kalau sampai dia mati 70 tahun. 70 tahun setelah itu. Iya. Berarti pencipta lagu Indonesia Raya masih tetap itu. Ya itu kan tergantung dari pemerintah mau kasih atau enggak kan. Dan itu kan beda lah, beda kasus menurut saya. Itu kan spesial banget kan kalau lagu bangsaan. Kalau perlu dikasih royalti lebih. Jadi kan nih teman-teman di Visi ya, Vibrasi Suara Indonesia kan nih ke MK. Mereka menggugat juga.
Artinya mereka punya kepedulian juga dong. Mereka kepedulian terhadap kaumnya sendiri. Mereka menggugat ke MK itu mereka kepingin kepastian bahwa undang-undang hak cipta itu membolehkan pengguna membawakan lagu tanpa izin. Kan lucu. Tunggu, Mas Dhani. Tanpa izin yang penting bayar. Maksudnya tuh apa? Sebenarnya itu untuk hal lain, misalnya di karaoke. Ya kan? Di karaoke, Masterpiece Karaoke misalnya. Mereka di situ tersedia lagu Ahmad Dhani. Siapa aja boleh nyanyi tanpa izin. Termasuk karaoke itu pun nggak perlu minta izin sama saya. Yang penting bayar. Memang ada pasal itu. Ada bundlingnya kalau untuk karaoke. Ada pasal gitu, itu. Jadi misalnya di RCTI, ya kan? Terus ada Indonesian Idol nyanyi lagu saya. Nggak izin nggak apa-apa, yang penting bayar. Jadi saya mau jelaskan agak panjang dikit ya. Jadi saya ini kan hidup tahun 90-an, di mana waktu itu belum ada undang-undang hak cipta yang seperti 2014 ya. Baru ada sound recording rights, baru ada mechanical rights yang ada dalam CD. Dalam CD itu ada 2, sound recording rights itu untuk pemain bandnya. Jadi Ari Lasso, iya ada. Itu ada dapat ya? Ada dapat. Oke. 19 dapat, pemain bandnya dapat. Ada mechanical right besaran 9%, itu khusus pencipta. Wow, eksklusif. Itu namanya mechanical rights. Oke. Nah, itu tahun 97 udah mulai ada itu. Jadi udah jelas, nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar ya labelnya yang kena. Ya. Ya. Nah, lalu tiba-tiba berkembang bisnisnya ada karaoke. Lagu-lagu Dewa dinyanyiin karaoke, lagu-lagu Dewa dinyanyiin TV, lagu-lagu Dewa di play di radio, lagu-lagu Dewa dimainin di restoran. Nah, gimana cara mengkoleknya ini? Label nggak bisa mengkolek. Mereka membuat yang namanya LMKN. WAMI ditunjuk untuk mengkolek sesuatu yang sulit dimonetize. Gitu. Itu asbabul nuzul daripada pembuatan. Kan semua ada asbabul nuzul ya, kenapa dibuat KPK, kenapa dibuat LMK, ada sebab-sebab. Nah ini kebanyakan para penyanyi nggak paham, apalagi netizen nggak paham sebab-sebab asbabul nuzul dibuat LMK. Jadi mereka dibuat khusus untuk mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize, sulit dimonetize. Kafe, penyanyi band kafe. Nah penyanyi band kafe nggak perlu izin, nyanyi lagu Dewa nggak perlu izin, nyanyi lagu Ahmad Dhani nggak perlu izin band kafe. Yang penting kafenya bayar. Itu ada, yaitu pasal itu menjelaskan itu. Gitu. Tapi kalau sesuatu yang bisa kita monetize, kita kolek sendiri, kayak misalnya Once nyanyi lagu Dewa, kan bisa saya monetize. Dia kan bisa lapor sama kita, dan gua main di sini, sebulan berapa kali sih? Gak mungkin 100 kali sebulan. Ya paling sebulan paling 10 kali. Ya kan? Kan gampang. Oke, berapa lagu? 3 lagu ya, 3 lagu kali 5 juta ya, 15 juta kali 10, 150 bayar dong. Gitu. Sebenarnya misalnya Mas Dhani dikontrak sama IOA gitu. Sesimpel ya udah ini harganya sudah include pajak ya. Berarti berarti itu harganya sudah include izin untuk pencipta. Kalau disebut ya. Kalau disebut ya. Disebut dalam klausul itu. Kalau disebut. Berarti sesimpel itu sebenarnya. Simpel itu sebenarnya. Berarti persoalan pelit atau enggak aja. Bukan. Tapi banyak artis yang nggak tahu ya. Nggak peduli. Kita nggak bisa, penyanyi-penyanyi ini nggak bisa bersembunyi dalam kalimat-kalimat tidak tahu. Tidak sosialisasi. Kamu peduli atau enggak? Karena begitu diundangkan, dianggap semua orang Indonesia harus tahu. Bukan masalah itu kan masalah kita kembali lagi ke basic daripada yang namanya etik, ya kan? Merasa nggak sih kalau kamu nyanyi lagu ini, kamu kaya raya dari lagu ini, merasa nggak? Nah, itu. Kalau nggak merasa ya jadinya kayak sekarang ini. Nah, kasus Kinan Nasution sama Vidi Aldiano. Nah, kalau Kinan Nasution itu lebih parah daripada Agnes Monica, yang saya dengar ya. Karena dia tidak hanya menyangkut masalah properti tidak hanya menyangkut performing rights di konser, tapi juga ada problem di sound recording rights, mechanical rights gitu. Oh, lengkap ya berarti. Komplit dong. Komplit itu. Problemnya yang saya dengar dari Kinan ya. Kan sempat dibayar 50 juta. Mau dibayar 50 juta kan, tapi Kinannya menolak. Nggak mungkin segitu. Iya. Dengan penghasilan yang didapat dari lagu dia. Yang lebih parahnya nyuruh orang lagi. Itu manajernya. Ini kan penyanyi ini kan harusnya punya dialektika dengan pengarang lagu ini gitu loh. Kalau menganggap pengarang lagu itu partner, ya kan, gitu loh. Jadi karena merasa itu sifatnya sangat tidak terukur, ini harus ada aspek hukumnya.
Iya untuk dong. memaksa agar Iya. perasaan itu jadi kewajiban gitu Iya. kan. Berarti nanti akan ada pencipta lagu yang menggugat ini. Kira-kira gimana nih, Mas? Saya rasa habis Lebaran ini banyak. Wah. Udah di kolek Mas. Saya rasa habis Lebaran ini banyak. Ternyata pencipta hitsnya nggak kelihatan sama sekali dan Iya. nasibnya jadi memprihatinkan gitu ya. Iya. Mas, kalau di luar negeri gimana sih? Di luar negeri udah beres semua lah. Udah beres semua di luar negeri. Kalau di luar negeri udah mulai dari tahun berapa sih Mas kayak gini? Indonesia kan baru 2014 nih. Sebenarnya udah lama ya, banyak contoh ya. Misalnya penyanyi terkenal Steve Perry punya band namanya Journey. Dia keluar dari Journey Oke. karena nggak kuat konsernya yang setiap hari. Ya. I quit. Ini kalau ikut Journey terus Hmm. gila ini manggung terus, saya nggak mau, saya harus punya kehidupan sendiri. Oke. Ketika dia keluar, dia nggak nyanyi lagu Journey. Karena udah paham bener. Ya salah satu contohnya waktu Rhoma Irama main lagunya di Purple, langsung diberhentiin sama manajernya. Oh, Kan ada di Purple juga di sana. Iya. Iya kan? Nanti tanggung jawab dia tuh manajernya. Mereka udah seketat itu. Iya. Nggak usah jauh-jauh deh di Singapura. Misalnya mbaknya mau bikin acara di Singapura gitu ya, pakai lagu saya. Penyanyinya siapa gitu, misal let's say siapa gitu, penyanyi idol siapa di Singapura. Yang punya venue, dia minta legalitas, udah izin belum ke pengarang lagu. Oh. Gitu. Udah sampai segitu dah. Kalau di kita kayak belum Nah, tuh. Belum ada. Nggak gampang bikin konser di Singapura atau Malaysia. Iya. Itu tanggung jawab IO atau lebih kesadaran manajernya sih Mas? Dua-duanya semua lah. Harus berkesinambungan. Karena kan gini, misalnya let's say saya bilang, yang bertanggung jawab itu adalah, di dalam undang-undang itu pelaku pertunjukan adalah penyanyi. Jadi yang bertanggung jawab penyanyi. Penyanyi kan cuma tanggung jawab, yang bayar kan tetap IO. Iya. Iya dong. Iya. Misalnya ada fee royalti pengarang lagu misalnya. Kayak Ari Lasso sama saya sekarang. Ari Lasso bertanggung jawab sama saya. Dia yang minta duit ke IO. Ini saya harus bayar royalti Ahmad Dhani sekian. Karena menyanyikan lagu Dewa. Sekian. Iya. IO yang bayar. Iya sih simpel masukin klausul pajak itu ya kan? Iya.